Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, setiap hari kan kita akan bekerja rutin. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Agus dan persilakan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur ya. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini untuk belajar ngaji baru, cari ilmu. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil, kita amalkan di dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari masjid. Salawat salam kita panjatkan kehadiran keluarga kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau berikut sampai kita insyaallah kita berharap dapat syafaat dia. Bapak sekalian, hari ini kita ngaji bareng mengenai bagaimana kita menjalani hidup kita ini lebih cerah, tidak hanya lebih cerah ya sekalian, tapi double itu lebih bercahaya, cerah. Kata menjalani itu perjalanan hidup. Mungkin ibu-ibu bisa dibuka ya Pak. Menjalani hidup itu ada titik awal, titik akhirnya. Walaupun kita mengimani, kadang-kadang kita itu belum sebelumnya Pak. Itu kita akhlaknya belum menyesuaikan. Kalau Nabi Adam, Nabi Nuh, umurnya bisa bersalam sampai 1000 tahun. Kemudian kalau Nabi Musa sampai 100 sekian tahun. Nabi Muhammad berapa Pak? 3 tahun. Nabi Isa belum naik. Nanti akan turun. Kemudian orang-orang besar seperti Imam Syafi'i umurnya berapa? 54 tahun. Kemudian Imam Hambali, Imam Hanafi, tidak ada yang 60 tahun. Imam Nawawi, Al-Bantani usianya kebalikan dari usianya Imam Syafi'i 47 tahun. Jadi perjalanan kita, Bapak sekalian, ada awal, itulah menjalani hidup. Nah, dalam jalan hidup itu, seperti saya yang sudah 56 tahun, Januari ini, kalau kita pakai refer, misalnya Nabi Muhammad, ya tinggal sisa 6 tahun. Tapi kalau misalnya Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, terus dia sudah lebih jadi 100 tahun. Masih sehat, masih segar, masih memberikan kebaikan. Ya, bisa jadi saya belakangan setelah presiden meninggal, bisa jadi Bapak sekalian, juga bisa jadi kan. Ya, dan Bapak sekalian, hidup kita itu tiga bentuk.
dari yang sudah kita lewati, itu yang menjadi sejarah bagi kita untuk bercermin, memotret. Ya kan gitu ya. Apa Azhar sudah berapa usianya Pak? Sudah pensiun? Itu sudah bercermin yang sudah. Kemudian yang kedua yang belum kita jalani itu sisanya yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kemudian itu kalau yang sudah kita jalani menjadi histori, menjadi sejarah, itu belum kita jalani ya misteri, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah yang saat ini kita punya. Itulah yang harus kita. Yang misteri masa depan kita itu dia pasti datang. Walaupun kadang-kadang akhlak kita memungkinkan, pasti datang kapannya datang. Datang itu kalau dipersiapkan dengan apa yang kita lakukan, datangnya lebih baik. Kalau kita tidak persiapkan, dia akan datang, tapi datang dengan kondisi. Itu saya maksud dengan judul menjalani hidup. Ya, hidup itu ada yang terkumpul Bapak sekalian. Apa yang kita jalani itu intinya adalah umur. Amal itu ada amal yang berakhir. Maka ya apa yang kita tahu. Ini dalam menjalani sisa ini Bapak sekalian, saya memprovokasi untuk diri saya, untuk Bapak sekalian, tidak sejenak. Tidak saja baik, tetapi bercahaya baik. Ini apa yang kita bahas. Dan itu sebenarnya kayak doktrin Islam bagi kita yang kita ucapkan berkali-kali sekali. Tetapi karena kita nggak sadar, kita nggak hadir. Mari kita mulai dari sekarang. Kita oleh agama kita itu diajarkan sholat itu 5 waktu yang wajib. Berarti rakaatnya ada berapa? 17. Belum ditambah ya. Belum rukun yang salah satu adalah baca Fatihah. Nah, adabnya Ibu sekalian, adab yang diajarkan itu kalau ilmu orang-orang desa ilmu itu penting, derajatnya orang belum penting. Tapi kontribusi pada waktu itu dia tidak lebih dari 40%. Kemudian yang 60% adalah kesalahan. Maka pada saat itu Bapak sekalian kita membawa diri melaksanakan rukun sholat, kita suruh Fatihah. Adabnya bagaimana adab? Sebelum kita meminta, kita diminta tawaduk. Iya karena butuh. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Wa iya karena kami dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan baru kita minta ini. Yang kita tuju sekalian itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan menjalani hidup sisa hidup kita yang misteri itu sejak sekarang ini. Ya, sekalian kalau saya pakai platformnya Nabi Muhammad kurang 6 tahun, jadi bisa kurang kan? Lebih. Maka tunjuki kami, bimbing kami ke jalan yang lurus. Kan gitu. Nah, pada saat kita declare pada saat sholat, kita memberi definisi operasional yang kita minta tahu 3, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya bagi orang lain ya Engkau ya Allah yang bernikmat kepada mereka. Kata kuncinya nikmat. Jadi kata baik itu untuk kita nikmat. Coba ya, sekalian nikmat. Nikmat itu didefinisikan oh ini lemah itu bicara itu. Bukan jalannya orang yang murka. Ibu-ibu kalau suaminya murka itu di atas marah. Itu sudah kalau keluarga enggak. Kalau di Kanwil di Minang kita Pak Kanwil marah, suasana kayaknya itu baru marah, murka. Dan murka itu murkanya Tuhan. Kita pengen hidupnya nikmat, kasih nikmat, tapi tidak yang bukan murkai. Dan yang ketiga,
waladhdallin, dan bukan yang sesat. Sesat itu dia ada misalnya kereta keluar dari rel, kita ingin balik, bukan yang sesat. Definisi operasi ini kita doktrinkan kepada diri kita untuk menjalani sisa hidup kita. Gak kurang lagi sekalian. Kita ikuti. Setelah kita sujud, adabnya kita punya mau lagi definisi nikmat itu. Nikmat yang kita ingin tuju itu, kita begitu sujud, kita apa? Subhanallah, suci Engkau, ya Allah. Robbiyal, orang yang tinggi. Sementara kami kepala kita tundukkan di dalam tempat sujud kita, gitu ya. Lebih tinggi segala musibah. Kan gitu ya. Lalu kita dengan tegak duduk rapi, kita pengen memperjelas nikmat yang dimaksud di Fatihah kita apa? Ada 8 permintaan yang itu tolak ukur dan nikmat yang saya sebut sebagai menjalani hidup yang cerah. Tapi terkadang kita nggak masuk ke dalam. Rabbi firli, ya Allah, seluruh dosa saya ampuni. Kalau kita sudah diampuni, artinya 0, ringan. Yang sudah benar kan Allah Maha Pengampun. Itu nikmat bahkan. Warhamni, ya Allah, Allah kasihi, sayangi, rahmati aku ya. Kalau istri disayangi suami, betapa indahnya. Suami disayangi istrinya, enak. Ini disayangi oleh Yang Maha Pengampun. Maka kita mohon ya Allah sayangi. Kalau dirahmati kita nggak akan takut di mana-mana. Kita nyaman dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah warfa. Warfa itu kalau kita kesulitan yang punya utang, utang yang sumpah. Yang ketiga, tolong ya Allah hilangkan segala kekurangan kesulitan. Terbuka itu Allah yang kita minta. Yang keempat adalah warfa'ni ya warfirli warhamni wajibuni warfa'ni kan berat. Kalau kita pelaksana diangkat fungsi kita akan bersyukur. Orang nggak punya derajat dari kampung kemudian menjadi kaya raya itu tidak. Tapi itu diangkat derajat kita oleh itu nikmat berikutnya, ya kan? Warfa'ni warzuqni, kasih rezeki Allah, rezeki lahir, rezeki batin, warzuqni. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah jasmani. Wa'fu anni, tutupi kelemahanku, tutupi auratku. Kalau Allah kagak tutup, mungkin penjara kagak cukup. Semua dunia adalah menjadi penjara, karena kita tidak ada yang benar seperti mahal foto wanisiannya itu ya pasugeni. Artinya itu kita tutupi. Perut kita kalau kita buka, kalau nggak ditutup oleh Allah itu isinya adalah kotoran. Mesti kita punya salah. Itu Bapak sekalian ini yang kalau kita mohonkan hidup lebih baik sekalian. Setelah sholat kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, seterusnya. Kita ingin baik kita. Singkat cerita ya sekalian ini menjelaskan kepada kita bahwa sekarang ini adalah waktu sekarang ini adalah yang kita jalani adalah keberkahan untuk menyambut datangnya yang misteri masa akan. Nah, itu tadi saya katakan kita ingin memulai berjalan lebih bersih, kemudian lebih bercahaya. Dan mari kita lihat sekalian di slide berikutnya. Slide berikutnya ini surat An-Nur. Kuncinya kita ingin mengatakan nurun ala nur, gitu ya, cahaya di atas cahaya. Kalau di sini disebut ibu sekalian, Allahun nur, Allah yang memberi cahaya kepada siapa? Anak pada langit dan bumi. Mata lumuri kama sekali fiha isbah. Seperti sebuah lubang perumpamaannya itu yang ada pada dinding, dia tidak tembus, kemudian ada pelita besar. Itulah misbah.
di mana al-misbahu fi zujaj. Yang itu pelitanya itu dalam tabung kaca, ya. Al-zujaj juga annaha kaukabun durri yuqadu min sajari, ya, min sajari mubarakah. Nah, gitu ya. Di mana sekalian pelita yang dalam tabung tadi ada tabung kaca itu seperti bintang yang berkilau mutiara, dikasih minyaknya dari pohon azujatu, ya kan, azujatu zawutunahu la syarqiyatu wala ghurbi, tumbuhnya tidak di timur tidak di barat. Artinya berikutnya kenapa? Ya kan zaituha yudibu walau lam tamsahu nahor. Seolah-olah ibu sekalian tidak ada minyak saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nanti judul kita tadi kan tidak hanya bersifat berkilau. Kita teruskan ya illahu linurihi. Jadi cahaya di atas cahaya itu Allah memberi petunjuk cahayanya kepada siapa? Linurihi mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadrikullahu amsalu linnasi. Jadi itulah Allah memberikan contoh kepada manusia, nah gitu ya. Wallahu bi kulli syai'in. Artinya begini, diri kita, saya mau berangkat dari tadi, diri kita itu, ya, saya ngomong begini, artinya bahwa man arafah nafsahu wa arafah rabbah. Sing sapa wong ngerti makrifat pada diri kita sendiri masa jauh-jauh, kalau kita paham itu makrifat kepada Allah. Ini nurun ala nur, itu puncaknya di sentral. Kalau didengarkan di sini, itu namanya hati. Yuk sekali hati. Hati itu dalamnya itu keruh, luarnya ke pikiran. Kan gitu kira-kira. Pada saat di Al-Baqarah penciptaan manusia, roh itu tidak ada. Kan jadi bagian penciptaan. Kita diciptakan, ya, dasar kita, kemudian ditiupkan roh. Roh itu keallahan. Roh itu keallahan di dalam, ini masalah yang kita. Nah, pada saat kita bicara hati, itu dia di roh kaca. Kaca untuk memantulkan dari keallahan roh kita. Roh itu selalu benar. Pada saat roh itu keluar, maka jasad kita sendiri dan imaji. Kan kira-kira. Pada saat roh itu memancarkan lewat hati kita, maka disebut bahwa dalam diri kita ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia tidak bagus, tidak baguslah semuanya. Nanti ibu sekalian, para kiai, para ustadz, nanti akan ada beberapa pandangan. Begitu hati ini bersih, artinya pantulannya dari hati itu akan keluar ke pikiran itu bersih. Kalau kotor itu nodanya. Kalau bersih itu artinya qalbun salim. Jadi hatinya sehat. Kalau qalbun salim, di antara pikiran dan hati itu ada nafs. Maka yang dominan jadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang nurut, ya, yang nafsul mutmainnah, irji, gelaroliyah, tamarjiyah, kan gitu kira-kira. Tapi kalau di dalam hati itu ada noda kotoran-kotoran sakit. Kalau kotoran itu banyak, itu namanya qalbun maridun, hati ini sakit. Sakitnya makin parah, tutupnya makin banyak. Kalau tertutup semua tercover menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati. Itulah makanya ada kafir, tertutup. Pantulannya yang dominan mesti nafsu lawamah, nafsu yang jelek. Itulah yang kemudian memberikan asupan kepada pikiran. Nah, pikiran itu menjadi motor di luar. Dari pikir itu akan kelihatan kalau dominan nafsu
mutmainnah, maka dia pikirannya bersih, jernih, ucapannya menjadi baik, yang dirasakan menjadi baik. Kemudian namanya sikapnya menjadi baik. Kemudian kebiasaan menjadi baik. Nasibnya menjadi baik. Tapi kalau yang muncul tadi nafsunya, nafsu amarah, nafsu lawamah gitu ya, kemudian terpancar ke pikiran, maka pikiran jadi makin nakal. Itulah yang dirasa menjadi kurang, ada ujub, hasud, dan lain sebagainya. Di situ puncaknya. Sehingga ucapannya menjadi beda, sikapnya menjadi beda, kebiasaan menjadi biasa beda, kemudian nasibnya menjadi beda. Dari pangkal di situ itulah nurun ala nur. Dari hati nurun ala nur itu maknanya lebih mudah. Diri kita di hati itu. Kalau sudah diberikan iman, keyakinan, Bapak sekalian. Keyakinan itu nur. Jadi keyakinan itu apa? Itulah sebenarnya hikmah dari kita haruskan syahadat. Jadi keyakinan takriru bil lisan. Kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, yakin Tuhan sebenarnya. Pasti fil qalb itu kuncinya di situ, yaitu dibenarkan dalam hati. Kalau nggak dibenarkan, nanti yang diucapkan ke otak menjadi berbeda. Wa tasdiq fil arkan, artinya yang dilaksanakan itu apa yang tadi terpancar dari hati ke otak, ke pikiran kita. Itu ya Bapak sekalian, mengapa pangkalnya kalau ilmu-ilmu orang dulu semua yang mengatakan bahwa ilmu itu terbatas. Ilmu terbatas. Maka dalam teori keilmuan kalau baru teman-teman yang sudah ke S3, saya nggak lulus S3, saya sudah tahu sudah saya ajari. Artinya apa? Kalau pikiran itu pakai kebenarannya falsicism. Jadi semua hal itu menjadi tidak ada yang mutlak. Yang mutlak adalah Allah. Apalagi teori yang nama teori paradigm. Paradigma yang ada itu yang benar. Itulah falsicism paradigm yang menghasilkan dokter-dokter banyak. Tetapi ilmu Allah benar. Itu nur, alam nur. Berikutnya di atas yang tercapai. Alam nur itu adalah manakala disirami oleh hidayah Allah lewat ilmu Al-Quran. Jadi orang itu kalau terus sekalian para santri, orang-orang di masyarakat, jangan dia tidak terlalu dalam dengan Quran, tapi dia sudah punya iman yang kuat. Kemudian alam nur dikasih di atasnya, maka itulah yang saya maksud di judul tadi. Nah berikutnya Bapak sekalian, berangkat dari situ, maka imam Pak Agus yang biasa jadi imam itu setelah baca surat, sering kali baca surat Wadduha walaili idza saja. Itu kan Pak. Itu nggak hanya janji, tapi sumpah Allah. Allah yang Maha Besar bersumpah. Itu tidak sembarangan sumpah. Itu menjadi hukum kehidupan. Dampaknya itu menjadi sesuatu yang mari kita lihat. Wadduha demi waktu duha. Kalau makna jasa dia, Bapak sekalian, begitu matahari ginseng, kemudian anak-anak kita dulu nonton teletabis di TV, kemudian yang muncul apa? Matahari, terus ada gambarnya, mataharinya kayak apa? Dikasih kayak bunga gitu kan Pak, kemudian memancar terang. Cahaya lain tak perlu, lampu ada perlu, kan gitu kira-kira. Kalau nggak ada awan itu terang benderang. Kabut kagak ada, arah kalau kita jalan menjadi jelas. Kita hidup bergerak. Maknanya apa doa itu Pak? Di situ ada keterbukaan, ada kelapangan. Doa seolah-olah semua itu dikabulkan. Mau dekat sama kita. Kemudian harapan itu begitu nyata. Nasib kita menjadi bagus. Itulah pada saat rezeki kita dikasih lapang, pikirannya jernih, semua masalah ada jawaban. Kemudian kita optimis. Tapi hidup kita tidak seperti itu saja. Kemudian ada walaida saja. Walaida saja itu sudah malam, pekat, sunyi, gelap.
nggak ada rembulan, gelap gulita. Kalau kita lihat seperti itu, seolah-olah hening menekan, apalagi ada anjing gonggong, bukan kira-kira kita. Lebih mengerikan lagi gitu kira-kira. Nah, setelah itu gelapnya dia panjang, malamnya terasa berat. Itulah simbol apa? Simbol fase hidup kita begitu mentok sana, mentok sini, tertutup, karet mentok, kemudian sumpah di rumah nggak bisa. Itulah situasi rezekinya susah, doa kok nggak diijabah sebagainya. Ditolak sama si batinnya sepi, suntuk padahal karena sudah tinggi. Ya. Nah itu sumpah Allah itu. Waktu malam itu tidak hanya berhenti di situ, dia bisa berbalik menjadi siang. Di tengah itu yang disebut tadi hati. Saat kita duha, maka di situ kita diminta untuk syukur. Saat malam gelap, kita diminta untuk sabar dan hati yang memberi cahaya. Nah di situ ibu-ibu sekalian, berikutnya akhirnya muncullah memaknai hati tadi ibu-ibu sekalian dengan sempurna. Saya coba pelajari bagaimana Ibu Athaillah Asy-Syakandari yang tiap hari Selasa saya baca pelan-pelan yang kemarin sampai 13, maka saya bawa ke 14 sekarang di slide berikutnya ini. Mengonsep dengan sempurna dari Al-Quran tadi, dari apa yang dialami, kemudian situasional kala itu di Iskandaria kala itu bagaimana orang dari sisi fikih di satu sisi, kemudian sufi di sisi lain, bagaimana dibaca di situ, itulah hal yang luar biasa. Memaknai hati itu sekalian. Dan di 14 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Mari kita lihat di utuh bab ini, kita pecah jadi bagian saja bisa berikut. Jadi Bapak sekalian, kata pertama yang disampaikan memaknai peran hati sebagai jembatan dari antara ruh dan antara pikiran yang membuka kehidupan kita tadi. Maka disebut al-kaunu kulla zulmah. Itu pertama. Sedangkan Bapak bisa lihat nanti apa dari Fatihah kita dari surat mulai kita baca tadi. Semesta itu semula gelap. Kemudian para kiai, para ulama memberikan syarat mengenai al-kaunu itu macam-macam. Al-kaunu itu semua selain Allah, ciptaan, termasuk tata surya, bumi, planet, langit dan sebagainya, termasuk di dalamnya, dan termasuk manusia, termasuk sikap kita, termasuk amal kita. Itu adalah al-kaunu. Al-kaunu dulu gelap. Gelap, tidak ada cahaya, sesat, jahat, dan kemudian tidak diterima oleh Allah, karena nggak ada. Nah, statement yang kedua yang disampaikan Kiai Sonif Ibnu Athaillah, wa innama tarohum zuhurun akor fihi. Maknanya ada sesungguhnya yang menerangi alam semesta tadi, yang mana alam selain Allah tadi, itu hanya karena pencahayaan nur dan tampaknya hak, gitu ya, pada apa yang dimaksud alam itu. Nah, di sini ada pelan-pelan itu sekalian, ada makna nur tampak apapun tadi, kalau itu apapun gelap, tidak diterima. Menerangi alam penyakit gelap itu bisa menjadi terang, tidak ada menjadi ada, sesat menjadi petunjuk, jahat menjadi baik, itu karena Allah, karena nur tadi. Kalau tidak ada nur itu kafir tadi, kafir, baik di mata manusia, tapi di mata Allah itu yang kita, doktrin kita, agama kita nggak sampai. Nanti ada orang mengatakan pokoknya berbuat baik, agama nggak penting. Itu makna dari runtun tadi seperti itu. Sekarang kalau kita persempit maknanya, kaunu dari alam,
kita perdekatkan kepada diri kita manusia harus berbuat. Perbuatan kita itu kemudian gelap itu jahat. Maka saya katakan perbuatan jahat itu menjadi baik manakala kita musyahadah menyertakan Allah. Jadi ini loh sekalian, artinya roh tadi sampai ke hati membawa ke pikiran itu dibawa ke sikap kita. Itu saya sebut sebagai rasa keallahan. Nah, dalam konteks ini yuk sekalian, pada saat hikam di awal-awal, makom kita, posisi kita itu terjemahkan ada yang asbab, ada yang tajrib. Asbab itu adalah kita hidup dikasih perang, dan dalam perang itu kita ke duniawiannya, kemudian bekerja dan sebagainya. Seperti kita semua di sini. Ada yang usaha, yang pegawai, PNP, yang pegawai negeri, pejabat dan sebagainya. Itu asbab. Yang tajrib itu yang sudah nggak penting, sudah mau mikirin dunia, dia sudah dekat dengan Allah, sudah dicukupi semua. Tajrib. Ibarat investasi sudah pasti income, kalau nggak kerja lagi kira-kira kita. Nah, pada saat kita memposisikan bahwa rasa keallahan itu bagi kita sebagai asbab, maka posisi untuk nurun ala nur itu tidak hanya pada saat ibadah makhluk, sholat, puasa yang mau datang, itu wajib kita maknai kehadirannya. Sholat tidak hanya sholat hadir, tapi yang membawa memantuk rasa keallahan itu muncul pada saat kerja, niat ibadah, pada saat usaha niat ibadah, pada saat ngurusin keluarga, mencintai seseorang atas nama karena kesehatan dan seterusnya. Pak Langga ngomongnya enak, memang ngomongnya enak, tapi doktrin agama kita seperti itu. Yang penting dalam kuasanya kita sedikit demi sedikit, yang dibutuhkan bukan banyak. Nur, kalan nur, yang itu pencahayaannya diwarnai. Kalau bahasa Al-Quran itu adalah celupan. Ya, celupan. Celupannya itu adalah warna, celupannya Allah. Rasa keallahan. Itu tadi dikatakan surat Nur tadi, nggak usah pakai Al-Quran saja, Pak. Nggak usah pakai hidayah Allah. Manakala kita itu dalam setiap sisi tidak lepas dari Allah, ini yang kita itu celupan Allah, rasa keallahan. Itu sudah jalan kita sudah yang sangat kecil dan sudah waktu itu kira-kira. Nah, sekarang kita menerjemahkan di next slide di ketiga, tahap ketiga. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan itu paman ro'al kaum, barang siapa melihat al-kaunu, apa itu alam semesta tadi Pak, yang kita maknai bisa perbuatan, bisa manusia dan sebagainya, ya kan? Wa lam yashhadu fihi, tetapi tidak menyaksikan Allah di mana? Fihi, di dalam semua itu. Fihi, di dalam semua itu. Fihi ya, au indah, atau apa? Atau indah itu atau sebelum. Jadi fihi kalau kita sesuatu itu Allah ada di situ. Kalau sebelum tidak ada daya upaya kecuali Allah, itu kan? Itu tidak seperti itu. Au fihi, au indah, au qabla, atau sebelum itu. Au qabla itu adalah yang sebelum tadi, yang sesudahnya. Yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya dan sesudahnya insya Allah gitu, yang belum terjadi itu ada Allahnya gitu ya. Au ba'daha, fakot, kalau kata bahasa fakot itu maka sungguh. Itu lebih meyakinkan. Fakot a'urahu wujudul amwat, maka ia subuh, maka ia telah disamarkan oleh wujud cahaya. Bukan nurnya Allah, cahaya dunia itu yang menyamarkan. Sehingga kalau orang kaya karena saya, kalau saya bisa dapat itu karena saya dianggap karena saya pintar. Itu Allahnya enggak ada, rasa Allahnya enggak ada. Itu beda Bapak sekalian. Oleh karena itu, wujud kita yang ada di sini antara saya dan saya tidak berganti, saya yang duduk di sini, apakah lebih tinggi dari Bapak? Enggak. Ibu, Bapak di depan bisa
Kok maknanya lebih mendalam, nggak ada hubungannya dengan jabatan. Boleh orang jadi marbot, boleh orang jadi bapak, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Wujud penyaksian. Jadi kalau tidak ada, kita bisa lihat orang berbuat baik, ya kan? Orang berbuat jahat. Contohnya begini deh Pak, ada seorang yang menamakan dirinya orang alim, sholatnya toat dan sebagainya. Ada satu orang yang berbuat jahat, berbuat jahatnya di dalam masjid. Ampuni aku ya Allah, berbuat salah, pencuri dan sebagainya. Kan gitu ya. Yang di luar orang yang berbuat baik, orang itu ngapain doa-doa, dia juga malik, kan gitu kira-kira. Maka penjahat ini bagi Allah lebih baik karena jahatnya dia membawa dirinya kepada Allah. Tapi yang di luar dekatnya dengan Allah malah justru menjauhkan dari Allah. Kalau dia mati, mungkin kehendak Allah akan lebih baik nantinya. Itu kira-kira untuk sekalian. Maka hidupnya itu ada yang gelap. Hidup kita jadi gelap, manakala kita bisa melihat diri kita juga ada sholat, tapi nggak ada Allah di sini. Kita melihat Pak Adrian dagangnya ya dagang aja cari duit, kan itu misalnya. Tidak ada Allah. Maka itu gelap. Tapi beda yang terang. Kita sholat hadir di sini. Kita doa hadir rahmat di sini. Kita bisa menangis bareng. Maka kita bisa cari lagi. Itulah hidup yang terang bercahaya. Maknanya seperti itu bos ya. Terakhir, menyembah awan bertutup cahaya kegelapan. Jadi gini, kata terakhir dari Ibnu Athaillah adalah wa usibatu anhu sumusul ma'arifi bisuhubil syar. Dan awan itu kan kalau langit cerah cahaya awan, dan awan ciptaan itulah yang menghalangi dari matahari, dari makrifat, dari manharofa dari ya kalau sekalian. Jadi ibaratnya matahari itu ibaratnya kita paham Allah, kita dekat dengan Allah. Di situ matahari itulah yang menghilangkan gelap. Jadi kalau sekalian itu menjadi amal kita, kemudian makrifat menyikap hal yang kita hadapi. Dan kalau sekalian yang terpenting adalah kalau sekalian untuk membawa diri kita berlatihnya adalah kita yakin asal muasal itu asbab itu adalah Allah. Di beberapa sesampaikan ilmunya adalah kali itu ego kita turunin pelan-pelan. Kemudian tajali, Allahnya kita munculi. Kalau kita lagi pidato, kemudian ke depan orang-orang itu Allah yang kasih kesempatan. Kalau kita punya doa banyak, itu Allah yang kirim kita sehingga dituruti apa ya kita. Itulah Bapak sekalian. Kalau sudah terjadi seperti itu, jalan kita tidak akan berjalan. Karena kita yakin dalam tauhid bahwa asbabul asbab dibalik sesuatu itu ada. Kita yakin jaminan Allah untuk diri kita nggak habis sebelum kita mati. Semua jaminan dijamin. Kalau sudah takdir kita akan muncul, kemudian takdir tidak. Kita juga percaya akan Allah itulah dunia ikhtiar. Kalau selama itu duduk aja, kalau takdir makom kita asbab ya nggak akan sampai. Makanya ada orang yang keluar dari kerja aku pengen menyendiri. Nah itu kalau makomnya asbab tidak bisa. Kemudian dulu sekalian akhirnya adalah yakin bahwa Allah kita walaupun. Kalau ilmunya, kalau dulu sekalian nanti pada titik level tertinggi, maka mengapa saintifik jelas merasa menyatu hingga orang beda tafsir? Karena melihat seperti itu, kalau menyatu, ya udah kita beritahu. Itu ya sekalian saya selesaikan dan tidak hanya ilmu tak menjadi langkah kehidupan kita yang sisa umur kita. Jangan menjadi berkah. Jadi itu harus sekalian saya sampaikan.
Iya, kalau nggak ada yang disampaikan silakan. Kalau nggak ya silakan. Silakan. Ini dia kalau misalnya dikasih atau saya barangkali ada pertanyaan atau mau tanggapan barangkali yang yang dengan saya. Kalau tidak kita cukup aja ya. Mungkin Pak nanti bisa lebih Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan sholat. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammad wabarakatuh fil rizki wa tabadat qawlan wa rahmatan indahu wa maghfiratan bainakum ijatan rabbana habib rabbana hab lana min azwajiنا wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina yang baik. Mungkin kita bisa jadi yang baik الدنيا حسنة حسنة لكنها وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan sekalian, kemudian ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik seperti hidup kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.